Selamat sore semuanya. Coba saya mau dengar tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, saya undang teman untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua penyertaan-Mu Tuhan dan hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada sore hari ini Tuhan. Kau telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat dan Kau bersama apapun, Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Selain Tuhan menyertai juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa kami seperti yang telah diajarkan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin.
Masih dalam yang menebus hanya darahmu yang sempurna mengurapi kami di tempat Jesus, I worship you. I worship you. Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Hallelujah.
Masih kuat berdiri dong ya. Tepuk tangan lagi lebih meriah. Kita akan memulai memuji dan memuliakan Tuhan. Kurang semangat ya, lagi tepuk tangan lagi. Ya. Berkuasa di bumi di surga, bertanda dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertanda dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ulang lagi ya. Berkuasa di bumi di surga, bertanda dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Saya mau coba dengan dia panjangkan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Kita lanjut memuji ya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, yang untuk
Tuhanlah kekuatan dan masmurmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota berlindungnya. Hey, Tuhan selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Cuma selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Mari silakan dulu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
di jiwaku adalah bersama, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah beriku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah beriku. Anugerah-Mu besar melimpah beriku. Anugerah-Mu besar melimpah beriku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus bekerja bagi kami semua di tempat ini. Kami percaya setiap musim Engkau lewati bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Seberapa kami di tempat ini, kami percaya Tuhan yang menuntun kami ke sini berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dalam satu minggu ada hal-hal yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus, bahkan juga masuk dalam benih firman Tuhan. Biarlah kami disegarkan, kami diperbaharui Tuhan dari hari lepas hari, hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, worship leaders Tuhan berkati, pemusik Tuhan berkati, urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat kembali. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasanya benar ya? Luar biasa. Benar, luar biasa. Yes. Yes. Benar saudara, luar biasa dalam seminggu. Amin. Haleluya. Ada yang masuk dalam peperangan yang luar biasa. Ada yang kalah. Kalah nggak kalah? Berarti menang semua. Puji Tuhan. Sama-sama mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 9.
Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 10, tapi saya suka sekali di ayat yang 10 saja. 1 sampai 11, tapi kita baca di ayat yang 10 saja. Hari ini puji-pujiannya terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena saya nggak ngulik puji-pujian yang dikasih di grup ya. Tapi itulah satu privilege itu masih begini kajiannya. Mazmur 9 ayat 10 dia bilang begini, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, kalau kita perhatikan di sini ada satu kata perlindungan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan jadi diulang 2 kali. Di Mazmur saudara, dari Mazmur 1 sampai ayat 50 sekian itu tidak dijelaskan ada pengulangan-pengulangan. Hanya menurut kitab Ibrani, pengulangan itu terjadi di Mazmur yang ke-9. Nah, ini Mazmur yang ke-9. Ini saudara harus pelajari ini ya. Jadi jangan jadi jemaat yang nggak tahu sejarah, harus tahu. Ini adalah Mazmur menurut Ibrani adalah Mazmur ke-9 dan pengulangannya 2 kali, yaitu di kata yang apa? Perlindungan. Demikianlah Tuhan Allah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah saudara, saya sampai waktu renungan ini saya bertanya gini, kenapa sih Daud menuliskan ini? Saya melihat dalam bahasa Ibrani asli, ternyata kenapa Daud menulis surat ini untuk kesekian kalinya dari Mazmur 1 sampai kesekian kali itu tidak ada pengulangan. Lalu kenapa ada apa sampai dia menulis surat ini? Di atas perikop saudara tahu di situ perikopnya adalah perlindungan. Sebentar saya buka ya. Allah pelindung orang-orang. Yang kan? Allah pelindung orang-orang salah. Itu adalah judul yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saudara kenapa sampai Daud menulis ini? Daud mendorong Daud untuk mengatakan ini saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, coba buka lagi ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Saudara tahu Mutlaben? Mazmur Daud. Mutlaben itu dalam sejarah itu dia mengartikan seperti ini. Ada kematian seorang anak laki-laki menurut Ibrani. Jadi Mutlaben itu adalah nyanyian kematian anak lelaki. Dan tafsiran untuk Mazmur yang khusus ini, Ibrani yang ke-9 ini, tafsirannya adalah mungkin saja firman Tuhan di Mazmur 9 itu ditujukan kepada Goliat. Ketika Daud melawan Goliat, terus Daud menang. Bisa juga bersama dengan Nabal. Tahu Nabal? Saudara nanti buka di Alkitab baca 2 Samuel. Di situ ada dikatakan bahwa Nabal istrinya Abigail. Ketika Daud menjaga, Nabal ini adalah orang kaya. Tapi ketika Daud menyuruh dia punya pengawal turun kepada Nabal untuk memberikan sedikit berkatnya dia, Nabal menghina Daud. Kemudian Nabal mati. Ada pembelaan Tuhan terhadap Daud. Nah, ini tafsirannya. Yang ketiga tafsirannya adalah bisa saja firman Tuhan di Mazmur ini dikatakan mengenai kematian Absalom. Absalom saudara tahu anak siapa? Anak yang punya Mazmur ini. Ya. Jadi tadi saya bilang Mutlaben diartikan sebagai kematian anak laki-laki. Kematian anak laki-laki yang ditafsir oleh banyak orang adalah bisa saja Goliat, bisa saja Nabal, bisa saja Absalom. Tapi saudara, setelah saya mengupas lebih jauh, ternyata tidak seperti itu saudara. Ternyata yang terjadi, yang dimaksud oleh Mutlaben ini adalah ketika Daud memenuhi jadi maksud firman Tuhan ini adalah ketika Daud memenangkan sebuah pertempuran, ada banyak sekali orang-orang yang menolak Daud sebagai raja. Yang pertama, yang kedua banyak sekali orang-orang yang menolak pemerintahan Daud, termasuk anaknya itu ya Absalom.
Nah, saudara, kita buka di 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Tujuan firman Tuhan ini, jadi firman Tuhan ini datang, Mazmur ini datang, latar belakangnya adalah 2 Samuel 5 ayat 8. Coba kita buka. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk. Baik, langsung. Next. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamai kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Next. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Next. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan. Sudah selesai. Sebentar, sampai di situ saya buka dulu kitab saya. Nah, latar belakang dari Mazmur Daud ini karena peperangan ini, saudara. Kita lewat yang tadi, itu yang pertama ya, peperangan pertama dengan orang Yabes. Kemudian peperangan kedua tentang kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintah atas ibu kota dari tangan orang Filistin, masih 2 Samuel 8, dan ia memukul kalah orang Moab. Jadi saudara, Tuhan menyertai Daud dan memukul kalah orang Moab. Kemudian orang Yabes, kemudian orang Filistin. Jadi yang tadi itu, Mutlaben itu adalah sebuah kemenangan dan kematian, besar-besaran kemenangan untuk Daud, tapi kematian bagi Moab, Yabes, dan kemudian Filistin. Makanya Daud, karena dia menang lewat ini, pertempuran-pertempuran ini, dan ada banyak sekali orang-orang yang tidak mau sekali Daud ada di tahta. Bahkan orang Filistin, orang pertama yang ingin menghancurkan Daud untuk tidak ada di tahta itu. Tapi lihat Tuhan menyertai dia. Makanya ketika dia mengalami kemenangan, Mazmur pasal 1, sebentar. Ketika dia mengalami kemenangan, Mazmur berkata seperti ini, saudara. Mazmur berkata seperti ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Yang Mazmur tadi, Mazmur 9. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib-mu, ini huruf besar. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur. Dia menang pertempuran, saudara. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Padahal di bagian lain, kalau kita baca tadi, dan nanti saudara buka di 2 Samuel tadi, pulang baca di rumah itu, ada sampai di situ dikatakan musuh Daud mundur sampai tidak tahu diri, saudara. Kemudian kita buka lanjut lagi. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Hak dia sebagai seorang raja sudah diurapi oleh Samuel, tapi banyak orang yang gak setuju, saudara. Termasuk orang Filistin. Lalu kemudian dia menang. Makanya dia bilang, sebab engkau membela perkaraku, hakku sebagai raja sudah diurapi, saudara, waktu dia masih kayak merah-merahan cabai-cabai itu. Iya, sudah diurapi, tinggal dia naik tahta. Tapi karena Saul masih ada, jadi dia belum berani. Kita baca lagi, saudara. Sebab hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa tadi adalah Filistin, Yabes dan Moab. Ini ya. Terus, sebab engkau perkaraku hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan. Salah satunya adalah Saul juga ya, yang iri terhadap dia. Untuk seterusnya dan selama-lamanya, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kuruntukan. Tadi kita sempat baca ya, yang tadi di Samuel itu, bahwa semua orang mundur dan menjadi puing. Lalu kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tatanya didirikan untuk menjalankan penghakiman.
Lalu ayat yang ke-8, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Daud merasa terinjak, saudara, haknya diinjak. Kemudian tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Latar belakang dari firman Tuhan yang tadi Mazmur adalah itu tadi di 2 Samuel pasal 5 ayat 8 sampai 25. Jadi saudara harus tahu baca Mazmur, oh ternyata kenapa Daud punya Mazmur tuh tulisannya seperti ini. Oh kejadiannya itu di 2 Samuel. Gitu. Namanya apa? Mutlaben. Apa sih arti mutlaben? Kematian anak laki-laki. Jadi banyak peperangan, ada kematian banyak di situ. Ya. Nah saudara, apa yang kita dapat dari bagian ini saudara? Saya mengambil satu tema yang luar biasa yang saya dikasih. Makanya tadi firman Tuhan, pujian 2 tadi saya ingin lompat tapi saya terlalu tinggi. Sudah tahu kan kalau saya lompat kan, saya takut jatuh lagi nggak bisa khotbah. Nah saya dikasih hikmah sama Tuhan. Satu saja tema yang saya diberkati saudara adalah tempat perlindungan yang terbaik hanya di dalam Tuhan. Daud merasakan itu saudara. Daud terkontrol banget dengan terkoneksi dengan Tuhan luar biasa. Bahkan saudara di Samuel tadi, setiap dia mau mengadakan peperangan, dia tanya sama Tuhan, bagaimana caranya aku memenangkan Yobes? Bagaimana caranya aku memenangkan bangsa Milo? Bagaimana caranya aku memenangkan orang Filistin? Tuhan arahkan dia. Kamu harus berdiri di depan 30 orang ke sana, 30 orang ke sini. Kamu harus berdiri dan kamu akan lihat bagaimana aku mengalahkan mereka. Sampai dia bisa bermazmur seperti itu saudara, berarti itu adalah pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Di dalam Tuhan saudara, saya percaya ada perlindungan bagi saudara dan saya. Daud sudah terbukti Tuhan menolong. Kenapa Tuhan menolong dia? Dia bukan tidak percaya. Kenapa Tuhan menolong Daud? Karena Daud percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan menolong Daud? Karena Daud menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Dia menjadikan Tuhan adalah kubu pertahanan. Saudara, kalau kita bicara tentang perlindungan itu berarti kalau kata kerja dari perlindungan mungkin saudara saya akan sepakat bahwa tempat yang tinggi. Saudara pernah lihat menara? Nah, Daud itu sebagian Mazmur dia menulis tentang pertahanan, kubu pertahanan, menara yang kuat, batu karang yang teguh. Kenapa saudara? Karena dia seorang gembala. Gembala apa saudara? Nah, karena dia seorang gembala saudara, dia tahu bagian-bagian hutan. Bahkan dia pernah berantem dia pernah bukan bertinju juga, ya berantem lah ya sama singa, tapi dia menang. Jadi dia tahu bagaimana tempat yang paling tinggi untuk menjaga dia punya binatang. Nah dia membawa Mazmur ini sampai di titik ini dia bilang gini, Tuhan kayak dia ngerasain nih aplikasi seperti gini. Gue jaga domba ini luar biasa sampai pas ada singa mau hantam gue melindungi mereka gitu. Gue naik di tempat yang paling tinggi, gue lindungi ini domba-domba gue gitu. Dia membayangkan Tuhan tuh seperti itu melindungi dia. Makanya dia pintar banget bermazmur. Bahkan semua kata yang dipakai Daud sering kita pakai juga kan. Tuhan Allah yang maha tinggi, Engkau gagah perkasa. Itu punya Daud. Kalau kakak saya bilang jangan pakai punya orang, pakai punya sendiri. Produk Daud itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Makanya harus memang ada sebuah pengenalan Tuhan dengan baik, sehingga kita tuh punya kata baru gitu. Jangan pakai Daud punya saja, gitu kan? Oke. Jadi saudara, kenapa seperti itu? Kalau kata perlindungan, kata kerjanya berarti menjadi tinggi, kata bedanya adalah sebagai kubu yang tinggi. Salah satunya tadi saya bilang menara. Dan di dalam kubu yang tinggi itu ada kekuatan, ada kenyamanan, aman saudara. Bahkan ada kita tuh terlepas dari sebuah peristiwa yang memang kayak serangan gitu, kita terlepas. Karena yang kita tahu ada perlindungan dari Tuhan. Jadi Daud menggambarkan perlindungan yang dari Tuhan adalah kita aman karena Tuhan adalah kekuatan kita, menara yang kuat, kota benteng, batu karang yang teguh. Dan saudara, itu adalah
Daud sebut itu, engkau batu karang, aku nyaman. Sampai kadang-kadang ada lagu yang orang ciptakan, antara nyaman dan cinta. Beri kemuliaan dulu tuh luar biasa. Saudara, kata batu karang itu adalah, bagi saya itu adalah sebuah metafora saja. Batu karang itu sebuah metafora. Untuk apa? Untuk menyebut karakter Allah yang tidak pernah berubah. Jadi batu karang itu, aman itu, kuat itu adalah metafora aja untuk menyatakan karakter Tuhan yang sebenarnya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu luar biasa. Dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang berubah adalah saudara dan saya. Nah, semakin saudara dan saya, coba kita buka di ayat 9 dulu. Di situ menyatakan tentang ayat 10 tadi. Demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, saya mengaminkan firman Tuhan ini bahwa memang seperti Daud merasa terlindungi, saudara saya juga pasti akan merasakan hal yang sama. Karena tadi kata perlindungan itu dan metafora dari kata batu karang yang teguh adalah Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong saudara dan saya, untuk melindungi saudara dan saya, untuk membuat saudara itu dan saya menjadi orang-orang istimewa. Tidak berubah. Daud menjadi orang istimewa, makanya dia sering disebut dalam Alkitab. Dia menjadi seorang istimewa karena apa, saudara? Dia cinta sama Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan. Dia mempercayai semua kegerakan dia sama Tuhan. Bahkan ketika dia belum bisa lakukan apa-apa, dia nanya dulu sama Tuhan. Bahkan ketika dia berdosa pun, dia tanya sama Tuhan. Itu contoh yang luar biasa, saudara. Jadi jangan jauh-jauh kalau kita mau belajar tentang profil dalam Alkitab, ya profil tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, saudara belajar dari Daud aja. Jatuh bangun Daud, tapi tetap Tuhan menyertai dia. Jadi jangan lihat jatuhnya, bangunnya itu asik, ya kan? Nah, saudara, kita memang harus menempatkan Tuhan itu sebagai gunung batu dalam hidup kita. Karena bagi saya begini, saudara dan saya bisa dari hari lepas hari, kayak pujian tadi bilang, kita lalui setiap musim. Tapi yang paling istimewa adalah dalam setiap musim Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan melindungi saudara dan saya. Mau apa saja bentuk setiap musim itu, mau panas, mau dingin, tapi kita menggigil. Mau salju turun di sini nggak ada. Mau panas sampai kita harus minum banyak supaya jangan dehidrasi. Mau apa saja, benturan apa saja yang datang lewati kita. Itu tadi, biarlah Tuhan menjadi perlindungan. Masalahnya adalah saudara, kita harus percaya sama Tuhan, tetap percaya. Mau masalah sebesar apapun, kepercayaan dan keyakinan kita harus melebihi masalah itu. Semakin kita mengenal Allah, semakin mudah Tuhan menyampaikan pesan-pesannya. Karena namanya percaya Allah dan mencari Tuhan itu, dia akan memberitahukan hikmat. Dia akan membuat kita itu hidup lebih terarah, lebih sopan, lebih manis, lebih adem, tenang gitu. Sekalipun itu tadi ada serangan-serangan yang kita undang, ada masalah yang gak kita undang. Tapi ketika kita berlindung sama Tuhan, menaruh keyakinan, percaya sama Tuhan adalah gunung batu, tempat sandaran harapan kita, maka kita aman. Kemudian semakin kita mengenal Allah dan percaya kepada Allah, itu kita memiliki hikmat yang tidak terbatas. Saudara kalau berdoa, saudara punya masalah, saudara masuk, saya percaya di bagian ini saudara pasti sudah paham yang susah berdoa. Saudara punya masalah, saudara masuk, pasti saudara rasa tenang kalau berdoa. Tapi kalau orang yang gusar, dia nggak bisa berdoa karena nggak bisa tenang. Makanya firman Tuhan bilang, tenang dulu baru bisa berdoa.
Kalau kita busa, nggak bisa. Nggak. Bagaimana kita nggak bisa doa? Kita nggak bisa dengar instruksi yang Tuhan bicara sama kita karena kita sendiri busa. Kita banyak ngomong sampai kita nggak dengar apa yang nanti Tuhan mau bicara buat kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan baik, kita menaruh percaya kita Tuhan sebagai perlindungan, kita aman dan amin. Bukan amin rais ya, aman dan amin. Saudara punya kehidupan dan saya tetap aman. Semakin kita mengenal Allah dan kebenarannya, maka kita tidak dapat diganggu gugat oleh situasi yang mengintimidasi kita. Jadi ada intimidasi masuk, saudara lagi gue tetap yakin Tuhan di atas segalanya, Tuhan di atas masalah gue, Tuhan lagi berproses gue ke depan. Gue terintimidasi dengan dosa, enggak, Tuhan sudah mati di kayu salib, gue udah mengakui itu dan Tuhan sudah hapus semua dosa. Gue apa lagi banyak? Tapi karena kita mengenal Tuhan dengan baik, kita percaya sama Tuhan dengan baik, tidak ada yang bisa mengubah keyakinan itu. Aman. Masalah sebesar apapun aman kalau kita punya keyakinan. Dan otomatis orang yang percaya melekat sama Tuhan, orang yang bersama sama Tuhan pasti dia akan bergembira terus. Amin. Punya masalah tetap bergembira. Saya kemarin sharing dengan kita berdua sama Ibu Bindahara ya. Semalam kita punya waktu sharing, memang itu saat dimana kita sharing. Kita tuh seperti kayak punya jadwal gitu, jadwal kaget-kagetan gitu. Nah kita sharing saudara. Sharingnya banyak saudara, isinya tuh banyak dan saya tahu itu isi yang berkualitas untuk pengalaman kita berdua. Dan ternyata di dalam itu ada koneksinya seperti ini. Satu saat saya mendoakan dia. Saya mendoakan kita semua, tapi tidak hanya dia, semua. Tapi saya ke dapur, saya mencuci piring, saudara. Saya cuci piring, tiba-tiba kayak diperintahkan gini, kamu taruh piring, dikasih hikmat sama Tuhan, taruh piring, masuk berdoa untuk dia. Saya taruh piring langsung karena saya takut kehilangan perintah itu kan. Saya gini, begini sih. Saya langsung taruh piring saya langsung masuk kamar. Saya langsung berdoa dan saya nggak tahu. Kok saya disuruh berdoa dan itu kuat sekali saudara. Saya masuk ke kamar saya berdoa dan ketika saya berdoa itu saya nangis tuh seperti anak kecil yang minta permen nggak dapat. Soalnya kalau anak kecil ngambek, dia saya ngambek sama Tuhan. Oh Tuhan, bukankah engkau bukan satu-satunya harapan kami, tapi engkau satu-satunya harapan terakhir kami. Saya pernah di sini bilang Tuhan punya jalan, Tuhan punya banyak cara, Tuhan akan memperindah semuanya. Saya doa. Lalu saya taruh, tanpa saya melihat HP, ternyata waktu saya sementara berdoa, WA masuk, Ibu Bendahara WA saya saudara. Dan saudara yang luar biasanya lagi, kita nggak saling cerita kan, karena kita tuh jarang cerita. Waktu tertentu baru kita bisa WA. Tapi kemarin memang kita kehilangan kontak ada 1 minggu atau 2 minggu. Tapi saudara, karena kita saling doa, saling berdoa, jadi terkoneksi dalam roh. Saya yang tidak tahu dia lagi seperti apa, dia yang tidak tahu saya lagi seperti apa. Dan kita ketemu kemarin saudara. Sebelum kita ketemu, malamnya jam 2, jam berapa ya yang nangis-nangis bawa-bawa? Saya lupa saudara. Yang jelas itu hari Jumat deh. Ini kemarin Sabtu atau Jumat atau Sabtu. Saya disuruh doa itu kembali, doa yang sama pokoknya tadi saya nggak bisa sebut. Doa yang sama saudara. Saya langsung berdoa sampai jam 3 subuh saudara, saya nggak istirahat. Saya cuma diperintahkan doa itu terus dan diulang. Saya memuji, saya doa, saya memuji, saya doa, saya memuji, saya doa. Sampai saya bilang gini, Tuhan, hamba seperti pengemis, seperti seorang budak, seperti seorang hamba yang meminta. Saya perkatakan Mazmur saudara, itu Mazmur. Seperti seorang hamba yang meminta kepada tuannya sampai tuannya berbelas kasihan. Saya lakukan itu saudara. Tuhan, sampai engkau berbelas kasihan dengan doa ini. Saya bilang lagi, sampai engkau berbelas kasihan. Jika engkau tidak menjawab hari ini, setidaknya engkau beri saya ketenangan. Jika engkau tidak berbicara hari ini, tidak ada connect yang mengatakan bahwa ya sudah dekat, setidaknya engkau beri saya penghiburan. Sampai saudara, saya diam, lalu saya dapat hikmah. Banyak sekali ngalir. Saya kemudian cerita kita nangis-nangisan pegang tangan, saya bilang, pas nanti dikirain desbiar lagi. Iya.
Bukankah engkau pernah berjanji untuk Ayub engkau mengembalikan semuanya? Ini bukan masalah itu, tapi bukan masalah yang saya sebut tadi, lain masalahnya. Tapi saya mengklaim firman Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Mujizat dulu sampai sekarang akan tetap sama terjadi. Dan saya doakan itu terus. Dan saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan penyedia. Engkau tahu tulang rusuk yang pas. Cia. Sampai merugikan, kasihan ya loh. Engkau tahu tulang rusuk yang pas, yang cocok. Betul ketemu langsung. Susah pakai. Susah pakai di apa HP apa sih? Itu cuma di layar. Tapi betul ketemu, kayu. Itu Tuhan. Saya doain gitu loh. Tapi saudara, waktu saya diberitakan diam, yang terjadi tuh saudara, saya diam tuh saya gini, saya berlutut. Sampai saya punya doa itu modelnya tadinya saya begini nih. Akhirnya saya punya lutut. Karena saya bilang itu, puji Tuhannya ibu sekretaris menyediakan matras untuk saya. Jadi saya punya lutut ini gak sakit. Saya berdoa, saya berlutut, baru Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan bilang begini, tenang. Nih, ada 3 hal. Tenang, jangan gusar. Ada waktu saya sudah dekat. 3 itu saudara. Kemarin kita berdua cerita. Langsung ibu bendara gini, pegang tangan saya. Sini. Dia duduk di sini. Saya di sini. Dia gini. Tangan saya. Dia gini. Sudah nangis terbaik-baik saudara. Ini kesaksian loh saudara. Dia udah nangis karena ternyata saudara yang saya doakan itu yang sementara dia gumulin saudara. Begini. Terus saya langsung tadi nanti dibilangin lesbian. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang makan saudara. Nah saudara, hal yang perlu kita pelajari di sini bahwa mau apapun pergumulan saudara dan saya, mau apa saja, tetap yakin. Jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan, perlindungan. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi, berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara, keresahan, kegelisahan, segala hal itu, ketakutan untuk tidak dapat jodoh, ketakutan untuk tidak dapat sesuatu yang kita ingin tapi tidak akan ada itu. Karena apa? Yang kita tahu sekalipun kita belum lihat, sudah Tuhan kasih. Yang kita tahu, yang tidak kita tahu, Tuhan udah tahu. Yang kita doakan sekalipun belum ada tanda-tanda, Tuhan sudah tahu itu. Tinggal waktu Tuhan saja. Makanya terus yakin sama Tuhan. Jadi hari ini saudara saya mau katakan, mau sebesar apapun masalah saudara saya, tetap tenang, tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Karena Tuhan suka dicari. Tuhan suka orang percaya. Kalau sudah dicari, percaya. Nanti Tuhan lakukan, percaya saja. Yakin, jangan gusar, jangan goyang. Yakin saja bahwa aku menyediakan semua bagi kamu. Yakin saja, yakin. Percaya saja, percaya. Imani. Karena saya percaya bahwa ketika kita cari dan kita yakin kita sudah komitmen dengan Tuhan, surga bergerak untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Saudara, saya percaya saudara punya masing-masing punya pergumulan ya. Yang mungkin saya secara pribadi juga tidak tahu. Saya selalu mendoakan saudara dan sekalipun saudara tidak bilang pergumulan saudara, tapi doa itu naik ke atas. Saya imani, doa saya naik ke atas. Dan perjamuan saya, saudara, malam jam 12 sampai jam 3 saya gini. Saya berdoa dan Tuhan bilang sama saya sudah menjawab doa kamu. Saya bilang, kasih tanda dong. Saya sudah kayak Thomas, melihat dulu baru percaya. Nah hari ini saudara, saya hapus itu Thomas. Saya dapat ini tadi. Dari sana saya sudah bilang dari pintu, Tuhan kasih saya bagian firman Tuhan yang bisa menumbuhkan saya punya doa 2 hari yang lalu. Dan saudara, saya dapat ini saudara. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Saya percaya saudara, doa-doa yang kemarin saya naikkan untuk orang-orang tertentu, untuk saudara juga. Dan terlebih khusus saya diperintahkan untuk berdoa ibu bendahara kemarin. Udah dijawab sama Tuhan. Amin. Udah dijawab
jawab saudara. I love you, Bendara. Haleluya. Sarangnya. Jadi Tuhan ya, jadi saudara punya pergumulan. Ada yang punya kita doa, ada yang punya pergumulan rumah tangga, ada yang pergumulan ingin punya sesuatu. Tetap saja percaya sama Tuhan karena Tuhan adalah kubu pertahanan. Kalau bagian konsep firman Tuhan ini ketika saudara berbenturan dengan musuh atau orang yang iri sama saudara, tetap percaya saudara aman. Saudara tidak perlu membalas, tapi saudara tetap aman. Oke? Jadikan Tuhan sebagai apa? Kubu pertahanan. Karena apa saudara? Saya tutup dengan Mazmur 37 ayat 39. Semakin Allah dipercayai, dicari, dia akan menolak dan tidak akan meninggalkan saudara. Jadi kalau Tuhan dipercayai, kemudian saudara mencari Tuhan, Tuhan tidak akan tolak saudara. Masa Tuhan tolak saudara ketika saudara datang cari dia? Enggak, Tuhan tidak tolak karena dia tidak berubah. Saudara, Mazmur 37 ayat 39 dan 40. Saya tutup dengan bagian firman Tuhan ini, saudara. Orang-orang benar oleh Tuhan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi saudara dan saya, jika kita berlindung sama Tuhan,